Salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat datang, selamat malam para tamu undangan dan awak media dan artis-artis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di acara Spirit Musik Indonesia, Hari Musik Nasional yang diselenggarakan di Hotel Sultan and Residence yang dipersembahkan oleh AJV adalah Aliansi Jurnalis Video yang bertempat di Pizzeria and Kudus Hall. Semoga menjadi momen untuk kita terus mencintai musik Indonesia. Salam musik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Erwin. Dan selanjutnya ada the first performance kita pada malam hari ini. Dan tentu saja saya ingin memanggilkan penyanyi favorit kita pada malam hari ini, Diva Dangdut Indonesia sekaligus juri ya dari acara Pantura nih. Oke, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Fitri Karlina. Tadi latar belakang musisi, penulis lagu, juga penyanyi. Ya teman-teman semua di sini ya pasti sudah pada kenal saya teman-teman banyak hadir di sini. Ya saya nggak bisa sapa satu persatu. Yang saya pantau pasti Pak Mas Amazon ya, Bung Amazon ya, be strong Bung Amazon ya. Oke, selamat datang di Spirit Musik Indonesia bersama Aliansi Jurnalis Video. Pertama-tama saya undang Fitri Karlina. Juga saya undang Ato Angkasa ya. Ini vokalis dari Angkasa Band, inspiratornya Angkasa Band. Juga saya undang Bapak Andre Dahlan. Dengan hormat saya undang Pak Andre Dahlan, mewakili industri dari Nagasaraya. Selamat datang Mas Ato. Ya, selamat datang Pak Andre, Mbak Fitri. Ya, ya tadi kita sudah mendengarkan Mbak Fitri dengan lagunya yang kemarin hit banget ya, ABG Tua. Ya. Semoga kita bisa terhibur semuanya dan menggairahkan kita di malam hari ini. Hari ini kita akan berdiskusi, membicarakan tentang musik Indonesia. Di mana acara ini ada gagasan dari teman-teman dari Aliansi Jurnalis Video, dan malam hari ini kita akan khusus membicarakan tentang musik Melayu. Nah, ini merupakan satu obsesi ya kali ya, satu keinginan dari teman-teman dari Aliansi Jurnalis Video, AJV ya, saya singkat AJV. Ini adalah obsesi mereka bahwa musik Melayu di Indonesia. Berarti indikasinya tentang musik Melayu di malam hari ini. Ya, pertama sekali saya terima kasih, saya ucapkan selamat datang untuk ketiga narasumber kita. Apabila kita bicara musik, mungkin waktu 1 jam 2 jam itu nggak akan cukup, karena ini adalah bagian hidup, gerak hidup, semangat kita, lifestyle kita itu. Musik adalah nafas kita, sehari-hari kita. Nggak bisa dibantah bahwa apapun, dalam kegiatan apapun, bahkan di kantor-kantor, di mana musik sekarang diperlukan, berupa lagu-lagu mars kah, lagu apakah, di angkatan kah, di departemen kah, di mana musik itu sangat mendominasi. Tapi malam hari ini kita akan bicara tentang musik Melayu. Bicara musik Melayu, musik Melayu ini merupakan akar dari
semua apa yang kita lihat di Indonesia sekarang ini, musik-musik pop yang ada, bahwa musik Melayu ini merupakan musik asli, kalau saya katakan begitu. Oke, kita nggak usah bicara sumbernya dari mana, tapi yang ingin kita bicarakan bahwa eksistensi musik Melayu di tahun-tahun terakhir ini. Kalau dahulu musik Melayu ini sangat dominan, sangat mendominasi di dalam kehidupan musik, dalam belantika musik Indonesia. Katakanlah waktu itu di zaman-zaman P. Ramlee, zaman-zaman pengaruh Malaysia ada di sana, ada P. Ramlee, ada Said Effendi dan lain-lain gitu. Nah, bahkan kalau tadinya musik Melayu ini hanya bagian dari kehidupan keseharian bermusik di daerah Sumatera, akhirnya menjalar bahkan ke Kalimantan, ke Pulau Jawa, ke Sulawesi sampai ke Indonesia Timur. Musik Melayu bahkan pernah sangat dominan di Indonesia pada waktu itu. Bahkan kalau kita melihat grup-grup pop pada waktu itu berkisar tahun 70-an, 80-an, kita pasti tahu pelopor-pelopor pop Indonesia, musik pop Indonesia. Di sana ada Kus Plus, di sana ada Mersis, di sana ada Panbus, Favorit Group dan lain-lain. Mereka selain bernyanyi pop, itu mereka juga punya album pop Melayu. Ya, itu pertanda bahwa betapa eksisnya lagu-lagu Melayu di Indonesia pada waktu itu. Tapi kalau kita melihat kondisi akhir-akhir ini, ya, saya belum tahu kenapa masalahnya. Mungkin juga faktor globalisasi atau pergeseran budaya atau bagaimana, kemajuan zaman atau gimana, atau anak-anak muda sekarang mungkin terlalu lebih sangat mencintai musik-musik pop kekinian, musik-musik import. Nah, kalau memang kita lebih mencintai musik import, berarti ada yang salah di sini. Mengajak berbincang-bincang dua agenda saya ini. Adinda Fitri Karlina. Oh ya, saya ingin kenalkan ya, Fitri Karlina ini adalah adik kandung dari Nini Karlina, ya, yang dulu pernah ngetop banget ya. Fitri Karlina ini dulu tahun 2006 ya, pernah ngetop lagunya SMS yang dalam versi bahasa Jawa ya. Ya, ini Karlina. Dia ini bungsu dari 4 bersaudara dan sudah nyanyi sejak kecil ya. Dari kecil udah nyanyi nih Adinda Fitri. Oke. Ya. Ya, darah seni luar biasa. Dari ayahnya ya. Ayahnya Dr. Andres Tasirun Hadinata adalah pensiunan Kepala Seksi Kebudayaan Dinas Pendidikan. Ibu mereka Haji Sukesi Purwanti adalah pensiunan Kepala Sekolah Dasar. Oh ya. Iya. Iya. Jadi saya baca langsung dari CV-nya. Oke. Untuk adik Fitri Karlina, seperti saya sampaikan tadi, gejala fenomena terakhir ini bagaimana musik-musik Melayu itu seperti tidak mendapat porsi layaknya kayak musik-musik pop kah, atau musik-musik yang lain, atau dangdut sekarang tetap ya eksis ya. Yang kita bicarakan sekarang, yang kita coba menggali ini musik Melayu asli. Mungkin yaitu rampak yang Melayu Deli atau apa itu ya. Tapi yang kita bicarakan adalah Melayu asli. Nah, ini adalah obsesi dari teman-teman IJV. Bagaimana caranya supaya musik Melayu ini bisa membumi kembali? Bagaimana komentar di Fitri? Dan kondisi saat ini gimana? Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak undangannya keluarga besar dari Aliansi Jurnalis Video untuk hiburan dan juga untuk malam hari ini mengadakan Spirit Musik Indonesia dan diskusi tentang musik Melayu, maksudnya ya dalam rangka Hari Musik.
Kalau mau tahu, kalau tadi kan sudah dibacakan ya Mas ya, kurang lebih kayak CV. Ada saksi hidupnya. Oh ya. Hari ini, malam hari ini beliau hadir. Bagaimana perkembangan saya dari mulai pik masih bayi, masih TK belum nyanyi sampai sekarang. Ada, beliau sedang hadir. Siapa dia? Duh, Mas Amazon. Oh. Beliau saksi hidup saya. Bagaimana dulu saya belum nyanyi dari zamannya Mbak Nini ya Mas Amazon ya, Masya Allah. Pernah main ke rumah juga waktu di Banyuwangi, di Sumber Wadung. Pernah dimasakin sama ibu saya juga. Wow, luar biasa. Oh, beruntung sekali pernah merasakan masakan dari Ibu Sukesi. Ya. Ya, dan saya tambahin juga Mas, saya selain juga seniman, penyanyi dangdut, saya juga founder dari salah satu yayasan organisasi yang berada di New York, yaitu Indopop Movement Times Square New York. Wah, dan luar biasa, tepuk tangan untuk alhamdulillah sudah 2 tahun ini kita konsisten untuk terus ada. Itu juga salah satunya idealisme kami sebagai anak muda, sebagai pencinta musik asli Indonesia, salah satunya juga Melayu, untuk bisa terus membawa musik Melayu ini, musik asli Indonesia itu untuk eksis. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga kita ingin bahwa salah satu budaya Indonesia yaitu musik Indonesia ini diakui dan disandingkan oleh musik-musik internasional. Makanya kita memilih kota New York untuk jadi pijakan kita mempromosikan musik dangdut dan musik asli Indonesia. Band-band Indonesia pun kita juga ajak untuk tampil di sana. Kemarin alhamdulillah kita bisa ngajak The Massive Band, Vicky Shu, dan juga para desainer-desainer dari Indonesia, penari-penari juga dari Indonesia. Wah, gitu. Ini sudah punya pintu masuk kita berarti kalau untuk mendunia, ya. Iya, sudah diawali oleh bismillah. Fitri. Amin. Jadi kan coba, selama ini punten, dangdut itu selalu digaungkan untuk goes to UNESCO, betul ya Mas ya, pemerintah untuk mendaftarkan dangdut di UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Nah inilah kita sebagai pensupport wujud nyata membawa dangdut lebih dekat ke markas PBB-nya, yaitu di kota New York. Tepuk tangan. Terima kasih. Oke, kalau kita bicara konteks dalam panggung-panggung musik di Indonesia, bagaimana bisa kira-kira musik Melayu ini bisa berkesempatan misalnya untuk paling enggak di house concert atau di big concert? Bagaimana caranya di Indonesia kira-kira? Apa kira-kira yang harus dilakukan? Apakah begini, katakanlah, saya nggak berani bilang keterpurukan ya, dinginnya musik Melayu ini selama ini, apakah mungkin dari proses dari kreatif dari anak-anak muda yang kurang minat kah, ataukah mungkin kurang pembinaan kah, atau kira-kira bagaimana menurut Anda? Kalau saya melihat sih karena kecepatan pergeseran budaya, culture di masyarakat itu sendiri yang sekarang itu sangat-sangat dinamis. Apalagi dengan adanya sekarang kan dulu generasi baby booming, generasi milenial, sekarang sudah ada generasi Z, zilenial. Nah ini yang mereka itu benar-benar menguasai, bisa dibilang hampir menjadi mayoritas penikmat musik-musik yang ada di Indonesia. Dan mereka ini memang sangat dinamis banget. Kita pun sebagai seniman, sebagai label pun ya Mas ya, ngikutin arus ini tuh susah. Karena mereka itu bisa bikin trending itu nggak cuma sebulan sekali, weekly bahkan daily. Ketika kita sudah, oh yang ngikutin tren yang ini nih, tren yang A nih, sedang tren ya hari ini gitu. Ketika kita mengeluarkan, itu udah nggak trending lagi, sudah ada yang tren berikutnya lagi. Nah inilah
cepat sekali ya, cepat sekali perputaran. Saking Dinamis secepat ya. itu, saking sedinamisnya itu yang terjadi di masyarakat kita. Dan ya caranya bagaimana kalau aku melihat adalah ya dengan merangkul mereka, dengan merangkul metode promosi yang sekarang itu sangat merakyat, yang memang sekarang sedang in. Jadi mungkin sudah yang kayak metode konvensional itu memang sekarang agak sulit untuk berlari bersama dengan dinamisnya budaya yang ada dan sekarang. era digital sekarang ini begitu cepat ya. Betul. Ya, saya pikir namanya dinamis itu berarti berproses. Prosesnya kita mungkin bisa masuk dalam perputaran proses ini. Betul. Kita harus memanfaatkan kondisi ini. Memang mau nggak mau kita ya juga harus bisa mengikuti pola yang ada di masyarakat dan harus bisa mengikuti perputaran itu dengan cepat gitu. Karena akhirnya menjadi dilematis nih Mas. Kenapa? Ada perbenturan antara perfeksionisme seniman dan label dengan pasar yang ada. Itu. Pasar yang ada pengennya yang simple, yang seniman maunya perfect. Seniman ya. Betul. Seniman kan pasti pengennya perfect kan. Ya, tapi pasti. pasar itu pengennya sekarang itu lebih yang simple, yang nggak berat, mungkin hanya genjreng-genjreng ya, ngamen di kafe di pinggir jalan itu bisa viral. Nah kan itu berbanding terbalik dengan idealis dan perfeksionisme ya para seniman. Kan kita pengennya kan ngemasnya yang bagus, yang benar-benar berkualitas lah. Tapi dengan kecepatan yang terjadi dinamisme di masyarakat sebagai penikmat musik ini sulit, sangat terkejar. Tapi kalau kita bisa mengikuti pola dan alurnya itu ya kita bisa win ke depannya. Berarti kita harus mengalir ya, mengikuti perputaran perkembangan ini ya gitu. Mau nggak mau sih seperti itu. Karena alhamdulillah kalau saya lihat namanya tren musik, tren fashion seperti itu akan berputar. Kayak musik-musik yang sekarang kita nikmati dengan tidak sadar sebenarnya adalah musik-musik zaman lama. Kayak contoh aja tadi Mas Ote bilang Peramli, itu kan dulu nyiptain lagu Tiara ya Mas ya, kalau nggak salah ya, Tiara menggamit kenangan zaman persekolahan. Di recycle, di remix lagi sama anak zilenial, naik lagi, viral lagi Mas. Kayak lagu Pecah 1000 punyanya Umi Elvi. Nah udah lama banget ya lagu dangdut klasik, setelah di recycle oleh para zilenial naik lagi. Jadi memang sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita ke anak-anak yang sedang berkembang ini, growing generation ya gitu. Nah, gimana nih? Oke, terima kasih Di Fitri, sudah luar biasa paparan dari Di Fitri. Tepuk tangan untuk Di Fitri. Terima kasih. Selanjutnya saya ke Mas Ato dulu. Mas Ato, perlu dikenalkan nggak ini Mas Ato nih? Mas Ato ini tahu nggak? Mas Ato ini TikToker yang paling laris lah di Indonesia. Nomor 2 ya, nomor 2 sesudah Republik. Jadi kalau kita melihat di TikTok, yang paling rating yang tertinggi kedua di Indonesia ini adalah Mas Ato Angkasa. Tahu pasti? Ya, luar biasa. Vokalis dari Angkasa Band. Kita pasti tahu. Sekitar di atas dari 10 tahun yang lalu ya. Angkasa Band sangat populer. Dan bagusnya Angkasa Bandnya, mereka memainkan musik pop, tapi akarnya itu dari musik Melayu. Nah, sekarang kan kita tadi adalah dalam suasana keprihatinan kita terhadap kondisi musik Melayu saat ini. Ya. Sebetulnya ada beberapa hal yang sangat mempengaruhi ini. Bisa saja dari aspek produksi, bisa saja aspek kreativitas ya. Kalau menurut Mas Ato gimana nih Mas Ato? Atau gimana lah kita bisa meng-create ini supaya ke depan musik
Melayu ini bisa membumi gitu loh? Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Mungkin ada yang belum tahu, saya Ato Angkasa, vokalis dari Angkasa Band. Terima kasih Mas terima kasih buat VJ ya, AJV, Aliansi Jurnalis Video, udah mengundang saya hadir di sini. Pada dasarnya sih kalau menurut saya Melayu ini musik asli dari Indonesia. Jadi gimana pun selama bertahun-tahun akan tetap selalu ada. Cuma yang tadi Kak Fitri bilang sekarang era Z ya. Ini udah sangat ini banget ya, udah dengan bikin video sedikit aja udah bisa viral gitu. Nah, gimana caranya untuk musik Melayu ini tetap bisa bertahan? Kalau menurut saya ya harus mengikuti era saat ini. Jadi misalkan untuk para seniman-seniman, pencipta lagu, jangan mau yang misalkan contoh kayak saya nih dulu waktu awal-awal main TikTok nih Mas. Ya. Saya awalnya agak apaan sih? Risih gitu ya. Risih. Anak band main TikTok gitu kan. Iya. Jadi aduh, mesti ngapain waktu awal-awal kan sosmed TikTok ini awal-awalnya bukan lebih konten musik ya, gitu. Bukan lebih media untuk promosi atau apa, masih konten buat permainan main aja ya. Nah, kesini akhirnya saya coba tuh, Mas. Saya coba bikin mempelajari TikTok tuh gimana bikin konten. Dan tanpa disadari viral lah. Viral terus sampai yang nonton sampai jutaan gitu viewers ya. Saya berpikir berarti kalau kita mau promosiin mau itu produk mau itu musik, nah kebetulan saya di sini musisi, saya akan mempromosikan lagu atau musik saya. Nah saya coba tuh di TikTok ini, alhamdulillah tuh yang nonton sampai 6,5 juta sampai 5 juta. Nah di situ saya berpikir sekarang eranya udah berubah. Nah, terus waktu masuk ke TikTok itu awalnya gimana? Maksudnya apa yang diperkenalkan, apa yang dibawa ke situ? Apakah bermain sendiri dengan gimana itu? Saya awalnya bernyanyi sendiri aja, Mas. Pakai? Iya, bernyanyi sendiri untuk bikin konten. Saat itu saya biar orang tidak lupa sama Angkasa, saya nyanyiin lagu Angkasa yang waktu itu hit. Jangan pernah selingkuh. Ya. Dan responnya luar biasa. Saat itu yang saya bilang tadi viewersnya sampai 6,5 juta. Terus bikin konten lagi 5 juta. Saya berpikir mungkin ini media yang media untuk promosi biar orang bisa ingat lagi sama kita. Nah sampai akhirnya setiap hari saya bikin konten di TikTok tuh. Dan alhamdulillah efeknya mulai lagi orang tahu lagi sama Angkasa. Mulai lagi ada yang ngundang Angkasa lagi. Saat itu lumayan Angkasa viral di TikTok. Akhirnya ada TV yang ngundang lagi. Jadi kalau menurut saya musik Melayu pun bisa seperti tidak akan hilang, tidak akan terus ada karena masyarakat kita ini masih Melayu gitu. Musik Melayu asli Indonesia.
Nah, cuma kemasannya aja yang harus, sekarang kan era Z. Berarti Z ini sekarang ada TikTok, ada Instagram. Nah, mungkin para pencipta lagu ataupun seniman mau tidak mau, suka tidak suka harus masuk ke situ. Jadi berarti poinnya senimannya harus benar-benar aktif, Betul. harus memanfaatkan semua sarana-sarana, Betul. memanfaatkan media dan berani, Betul. harus berani, Ya. harus terus tampil gitu ya. Ya. Nah terus ARN ini akan memberikan edukasi juga buat yang muda-muda, yang berikut-berikut generasi nanti. Ya. Karena harus mereka juga harus bereksistensi, mereka juga harus maju, ya kan? Nah, tapi kita tetap berbicara dalam bingkai, dalam konteks musik Melayu. Ya. Betul. Iya. Contoh kayak lagu Tiara tadi kata Kak Fitri kan, itu hits viral di TikTok dan banyak sekali yang cover. Berarti menunjukkan bahwa musik Melayu itu masih diminati sama seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan ya anak zaman sekarang, milenial Z ini. Berarti kita nggak perlu ragu ya. Nggak perlu ragu, Mas. Karena yang saya bilang tadi, musik Melayu akan tetap ada di Indonesia dan akan selalu bertahan. Cuma tinggal kemasannya aja yang harus berbeda dan harus mengikuti era zaman saat ini. Iya, terima kasih Adinda atau vokalis Angkasa Band yang luar biasa, udah bertahan sampai sekian tahun tampil lagi. Tapi ya mudah-mudahan kedepannya kita sama-sama bisa meng-create khususnya lagu Melayu bisa lebih kita ketengahkan, lebih lebih booming lagi ya kita. Nah, di antara kita ini ada dari beliau ini adalah dari Naga Suara, Pak Andre Dahlan. Gini, industri itu berada di tengah. Bagaimana bisa memenangkan kedua belah pihak? Ya, sebagai putra orang Indonesia kita harus semuanya kita harus menangkan ya. Dari aspek seni budayanya, ya dari aspek kreativitasnya, dari bagaimana menghidupkan seniman-seniman dan juga dari aspek bisnisnya. Nah, industri ini kan akan menengahi antara pendengar dan pembuat gitulah. Nah, kira-kira ya, melihat kondisi seperti ini sekarang, apa peran-peran yang paling tes? Ya, baik, terima kasih Bang Ote. Namun sebelumnya mohon izin saya sampaikan bahwa mewakili Pak Rahayu yang hari ini mohon maaf tidak bisa hadir memenuhi undangan dari AJP, namun beliau sampaikan salam, semoga acara sukses dan maju terus musik Indonesia, terutama musik Melayu ya yang tadi dibicarakan. Sebelumnya saya juga menyapa kepada hadirin tamu undangan yang terhormat. Saya melihat ada Bang Haris Jauhari, Bang Amajon, Bang Edi Karsito, ya, dan teman-teman semua. Bang Amajon, semoga sehat selalu ya Bang. Amin. Terima kasih bisa hadir di sini, bisa ketemu lagi. Baik, tadi sebagian sudah dibicarakan oleh Mbak Fitri dan juga oleh Mas Ato bahwa memang di musik ini
terutama mungkin bahasanya adalah musik Melayu, memang mengalami perubahan. Walaupun sebelumnya memang musik Melayu ini pernah dikjaya, ya. Pada tahun 2000 dulu kita mengenal ada Wali, ada ST12, ada Kangen Band. Mereka sangat begitu diminati, ya. Walaupun awalnya itu perjuangan juga, bahwa Melayu ini, musik Melayu ini dipandang sebelah mata. Dan ada hal yang menarik nih Bang ya, saya cerita sedikit bahwa kenapa Naga Suara pada tahun 2010 itu mendirikan radio Bang, radio Naga Suara. Karena apa? Karena Pak Rayu melihat bahwa kok musik-musik Melayu itu kurang diminati oleh terutama teman-teman dari media TV, media radio, ya kan? Mereka menganggap musik Melayu itu kurang lah gitu loh. Walaupun mereka akhirnya berhasil membuktikan bahwa penggemarnya sangat luar biasa. Itu salah satu kenapa Naga Suara mendirikan radio. Ketika berbicara di industri, Naga Suara sendiri pernah memiliki hampir 500 artis Bang, baik itu band, solo ataupun duo, yang kebanyakan mereka itu band-band Melayu, yang kemudian pada akhirnya sekarang ini ya kan terjadi perubahan yang sangat drastis, terutama ketika terutama ketika pandemi Bang ya, itu betul-betul kita terpuruk. Kemudian setelah kita kesininya melihat bahwa bagaimana kiat kita sebagai label itu, setiap kita mengeluarkan suatu single baru atau merilis single baru ini bisa berhasil naik, walaupun kenyataannya kita setiap rilis tetap nggak naik, biasa aja stuck. Kita bingung juga menghadapi ini Bang, tapi akhirnya kita melihat bahwa oh ternyata tadi generasi sekarang atau terutama generasi zilenial ini, mereka lebih menyukai musik-musik itu yang simple, yang mereka musik itu bisa mereka remix, bisa mereka mainkan di suatu aplikasi atau suatu media yang namanya TikTok. Di TikTok itu memang kalau kita secara label kita memproduksi lagu yang awalnya lagunya ini pasti pengen sempurna ya, kalau sebagai musisi, sebagai pencipta atau arranger, lagu ini bagaimana dari awal prosesnya itu betul-betul matang. Begitu sudah matang, kehajar sama yang lain, lewat lagi trennya. Nah akhirnya kita melihat bahwa bukan lagi label sekarang yang memang menjadikan artis itu bisa tren, bisa viral, bisa hit, tapi dari masyarakat yang menentukan itu. Nah bagaimana masyarakat bisa menentukan itu? Ya berarti kita bagaimana si artisnya sendiri itu bisa meng-create dirinya tuh lebih aktif lagi. Jadi kalau dulu kita merekrut artis itu kita lihat bahwa wah panggungnya dia sudah banyak manggung di sana sini, suaranya bagus. Tapi sekarang kita melihat bahwa nih si artis ini yang mau kita rekrut, bagaimana dia main di sosial medianya, berapa banyak jumlah viewers di TikToknya. Nah hal-hal seperti ini menjadi ya di YouTube-nya, di Instagram-nya, artinya dia aktif nggak dia sebagai artis, sebagai calon artis kita. Nah kalau ini sudah bagus semua baru kita rekrut. Nah kemudian formula itu pun kita mainkan berubah lagi. Ketika kita akan merilis suatu lagu, kalau dulu memang patokan kita bikin kan Bang dari awal tuh dari radio semua seperti ini. Ini sekarang kita berubah lagi nih. Ya. Ketika kita akan meluncingkan atau merilis sebuah lagu, kita bukan hanya mengundang saja media, teman-teman media yang konvensional Bang ya, tapi kita juga mengundang mereka yang memang influencer dari YouTube, dari Instagram, dari TikTok. Nah kita berharap ke mereka ketika ini acara selesai, ketika mereka melihat materi kita berharap bahwa mereka besok setelah pulang atau seminggu setelah acara ini selesai mereka mau mengcover. Jadi kita bikin challenge supaya mereka bisa meremik dan lain sebagainya. Itu Bang. Jadi kembali sekarang adalah bahwa artisnya sendiri atau calon artisnya itu sendirilah yang memang harus kreatif, harus aktif, harus kreatif. Ya. Dia bisa bermain di sosial media tadi seperti Mas Ato, Mbak Fitri, seperti itu Bang. Ya bahkan anak-anak muda sekarang banyak bekerja dari rumah sendiri bahkan ya. Betul.
Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah perlu hadirnya mungkin negara untuk menstimulasi ini, untuk mengarah, untuk lebih, ikut menata, menstimulasi ini, mengarahkan ini, ya misalnya dalam bentuk apa ya, dalam bentuk sarana prasarana, infrastrukturnya kah, regulasinya kah, bagaimana kira-kira menurut Pak Andre apabila kondisi ini benar-benar, jadi kehadiran negara sebetulnya bukan mengganggu proses kreativitas, tidak, tapi untuk mengarahkan, untuk menata, untuk membuat semacam itulah, semacam panggung-panggungnya kah, atau begini, mungkin bila perlu ya, bila perlu perlu ada semacam apa, semacam lintas. Saya kan kita masih bicara dari lintas konteks Melayu. Mungkin perlu ada lintas sektor lah kali, lintas misalnya orang dari timur memainkan musik dari barat memainkan musik Melayu, tapi itu disiasati, itu langsung oleh pemerintah, itu diberikan sarana prasarananya gitu. Kalau menurut Pak? Ya, tentunya kehadiran pemerintah sangat perlu Bang ya. Iya. Terutama yang memang membidangi untuk permusikan Indonesia. Jadi regulasi itu memang penting buat kita sebagai suatu label yang memang mungkin di sini lebih tepatnya adalah asosiasi, ya seperti mungkin Papri dan lain sebagainya, ya kan. Jadi ya kita berharap pemerintah ini membuka seluas-luasnya. Dibuka lagi keran-keran yang kemarin tertutup selama pandemi. Ya sudah terbukti lah Bang ya, ada beberapa konser yang sudah dilakukan, dan juga kita berharap juga instansi-instansi pemerintah kembali mengundang artis-artis kita untuk bisa bernyanyi, bisa menghibur kembali. Itu kita sangat harapkan. Kemudian juga regulasinya jelas, undang-undangnya jelas, ya kan. Kemudian juga ya teman-teman media juga membantu untuk mengekspos atau mempromosikan setiap produk yang sudah dikeluarkan atau dirilis dari suatu label gitu Bang. Pak Andre, sampai saat ini bagaimana kehadiran seperti media televisi? Apakah masih seperti dulu menyiapkan dana-dana untuk promosi lewat media? Gimana Pak Andre? Ya, karena era sekarang sudah berubah, kemudian juga mohon maaf ini TV ini sekarang kan juga mengambil ataupun mereka akan menampilkan artis-artis tentunya yang viral-viral. Jadi kalau nggak viral, misalkan kita tawarkan, ini kita ada band yang kita memang mau promosikan, beritanya apa? Jadi mereka menanyakan gimmicknya apa? Kok belum naik ya? Belum ini, belum rame ya? Jadi mereka memang mau mengambil itu yang sudah viral. Jadi mereka bukan menjadikan dari nol sampai menjadi penyanyi terkenal gitu, bukan lagi seperti itu Bang. Sekarang udah berubah. Makanya Seis Band ini. Nah, Seis Band betul. Ya. Nah, kita pun berharap, makanya kita perkuat Seis Band, teman-teman Seis Band supaya sosial medianya mereka aktif. Dan mereka alhamdulillah mereka aktif di sosial media. Tapi udah punya banyak viewer juga udah. Ya, sudah lumayan. Ya, Seis Band ini kan dari Palu ya? Iya. Dari Palu. Kebetulan saya juga dari Palu. Nah, mereka nanti akan tampil Bang. Oh ya. Menghibur. Oke, sukses untuk Seis Band. Ya, teman-teman hadirin sekalian, Bapak Ibu semuanya, ya itulah sedikit bincang-bincang saya bersama teman-teman narasumber ini. Untuk berikutnya saya akan membuka satu sesi ya, tanya jawab. Mungkin ada dari hadirin teman-teman pers yang ingin bertanya kepada teman-teman kita, para narasumber kita. Berhubung waktu, kira-kira bisa dua apa tiga orang penanya deh. Silakan, ada yang ingin bertanya. Untuk teman-teman hadirin, ada yang ingin bertanya? Barangkali atau Mas Amazon, oh sedang di dalam. Ya. Ditawarkan kembali. Mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, kelihatannya malam hari ini apa yang kita sudah perbincangkan tadi
berdasarkan paparan dari teman-teman narasumber kita, bahwa memang sekarang telah terjadi pergeseran yang begitu cepat menurut teori dari Adinda Fitri tadi. Telah terjadi pergeseran, mungkin itulah penyebabnya, dan ini bukan terbantahkan. Ada jalan keluar tadi diberikan oleh Ato, bahwa dengan rajin sosial media dan rajin berkarya, rajin tampil, yaitu adalah sarana untuk kita untuk sama-sama bisa membumikan kembali musik Melayu ini. Nah, berikut dengan apa yang sudah disampaikan tadi produksi oleh Pak Andre tadi, ya perlu kehadiran Bang Ote, ada yang mau nanya? Ya, ada yang mau nanya. Oke, silakan yang mau nanya. Saya sebutkan namanya siapa, dari mana Mas? Iya, terima kasih. Selamat Mbak. malam. Ya, perkenalkan saya Siti Asna dari Intip Seleb ANTV. Dari mana Mbak? Intip Seleb ANTV. Oh iya. Oh, dari Indis ya. Intip Seleb. Siti? Ya. Intip Seleb ANTV. Intip ANTV. Intip, oh ya, Intip Seleb, Intip. Oke, Intip Seleb, Ya. silakan. Oke. Ya, yang saya mau tanyakan adalah bagaimana musik Melayu ini bertahan dan tetap eksis ya di belantika musik tanah air, karena kan memang persaingannya semakin ketat ya, dan sekarang medsos juga begitu gencar dan kuat dibandingkan dengan yang dulu. Jadi orang-orang yang ibaratnya mereka tuh cepet kayak naik tapi cepet juga menghilang kayak begitu. Berbeda kayak musik-musik era sebelumnya yang biasanya lebih melegenda dan kadang-kadang didengar pun musik-musik zaman dulu juga enak gitu. Nah, itu ada trik khusus nggak sih dari pelaku-pelaku musik, khususnya kan Mbak Fitri dan Mas Ato ini kan udah lama gitu ya di dunia permusikan. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Pak dari Intip Seleb. Oke, baik. Mbak. Saya dulu ya. Baik. Terima kasih Mbak siapa tadi? Mbak Asna dari Intip Seleb. Pertanyaannya cek. Baik. Mungkin kita bisa kembali. Maaf Mas, kayaknya ini. Iya, putus-putus kayaknya. Putus nyambung kayak hubungan. Ya, bisa mungkin kita clearkan lagi ya, perjelas lagi sebenarnya musik Melayu di Indonesia itu tidak pernah padam, Mas. Hanya saja mungkin ini loh, yang para seniman-seniman ini yang memang udah maksudnya senior-senior memang. Bagaimana caranya biar karyanya kembali digandrungi di zaman sekarang. Karya dan senimannya terus eksis. Senimannya terus eksis. Kalau musik Melayu itu nggak pernah padam. Kalau musiknya sendiri. Nah, bagaimana caranya? Yang tadi sudah kita obrolin sih sebenarnya, yaitu mengikuti perkembangan zaman yang sekarang. Walaupun sekarang kita tidak akan menghilangkan cara konvensional, karena memang kita dulu juga beranjak dari hal-hal yang konvensional, yang mulai dari pemilihan lagu, rekaman, bikin aransemen musik, promosi kayak gitu, tapi ditambah lagi dengan platform media sosial yang sekarang berkembang, harus diimbangi dengan itu. Mau nggak mau, dulu juga saya main Instagram, mesti gini, mungkin bisa dibilang kayak tingkat kenarsisan kita tuh harus ditingkatin sih, itu benar. Karena mau nggak mau ya Mas ya, dulu tuh saya memang orangnya pemalu banget, nggak mau yang namanya share foto, nggak mau share musik, nyanyi-nyanyi, goyang-goyang di TikTok. Ya udah kalau goyang ya udah di panggung aja nyanyi gitu. Ngapain sih harus di video-video kayak gitu?
capek juga. Berarti Fitri sekarang di TikTok juga ya main? Saya main juga, tapi memang nggak terlalu aktif. Saya memang lebih aktifnya di Instagram, gitu. Tapi juga sama, sekarang sudah ada platform video juga di Instagram. Itu karena menurut saya sangat menyita waktu. Ya Mas, sangat menyita waktu. Karena kita udah disibukkan dengan kegiatan off air, on air, konser, atau dengan kegiatan usaha yang lain atau gimana, masih kita pun harus mengeksplor diri kita di media sosial. Tapi mau nggak mau zamannya sekarang harus seperti itu. Harus menyesuaikan. Ya? Iya, harus menyesuaikan. Karena kembali lagi, penikmat kita sekarang itu yang dekat dengan media sosial. Jadi kita kalau zaman dulu penikmat yang mencari kita. Nah sekarang justru juga kebalikannya pun kita harus rela di situ. Kita harus terjun ke lapangan, nge-grab, memeluk para penikmat kita. Dengan apa? Ya dengan berkomunikasi di media-media yang mereka aktif. Bahkan ya Facebook ya yang banyak sekarang itu media-media snack video apa itu ya banyak banget. Jadi akhirnya yang dulu saya cuma medianya itu cuma WhatsApp. Ya kan, cuma buat komunikasi. Mungkin dulu BB ya, BlackBerry ya kan. Zamannya BlackBerry ya, Facebook, Friendster mungkin zaman dulu. Ya, Friendster ya. Sekarang itu dalam media sosial, dalam handphone saya itu bisa sampai nggak kehitung itu platform media sosialnya yang saya punya, ya TikTok, ya YouTube, ya Instagram, WhatsApp, Line, macam-macam. Ya belum yang WeChat. Oke, tapi bukan yang di booking, bukan ya Mas ya, bukan. Itu intermezzo. Oh, Twitter. Nah, itu pun banyak banget sampai nggak kehitung. Nah, bagaimana caranya kita bagi waktu dengan mereka, dengan fans-fans kita yang di sana, ya memang harus disempatin waktunya memang. Nah, monggo Mas. Mas Ato, gimana Mas Ato? Ya, saya mau menambahkan barusan Kak Fitri. Saya ada cerita dari banyak teman-teman musisi seangkatan sama saya, ada Kangen Band. Terus ada legend musik Indonesia, ada Kang Dul Sumbang. Oh iya. Saya kemarin sharing. Nah, seperti kemarin waktu itu saya ngobrol sama Andika Kangen Band. Dia tidak tahu kalau lagunya tuh viral di TikTok ataupun di YouTube. Dan sampai akhirnya di lagu Cinta Mati kalau nggak salah. Cinta Mati di TikTok tuh viral banget. Sampai saya bilang juga, telepon dia, wah lagunya viral, saya bilang. Nah, dia sendiri tidak punya akun TikTok waktu itu. Waduh. Dia baru kemarin dia bilang, tuh ajarin saya TikTok katanya. Nah, pada akhirnya banyak musisi-musisi di Indonesia ini yang tadinya agak malu-malu atau agak gengsi bermain TikTok, sosial media TikTok ini, akhirnya terjun satu persatu. Dan kalau dilihat, mungkin kalau ada yang punya akun TikTok di sini, hampir semua, nggak hampir semua sih, sekarang udah banyak vokalis anak band yang sekarang udah mulai live main TikTok terus band-band angkatan saya terutama angkatan tahun 2000-an. Nah, jadi tadi Mbak Hasna ya bilang tadi untuk musik Melayu, contohnya Kangen Band ya tadi, Kangen Band ngehit lagi, meledak lagi, ya Triswaka dan banyak yang lain-lainnya lah. Itu dari sosial media. Salah satunya TikTok, Mas.
Jadi apalagi menurut saya di tahun 2023 ini nih baru udah mulai lagi konser-konser di mana-mana. Iya. Udah konser besar di mana-mana. Itu menunjukkan bahwa musik Indonesia ataupun musik Melayu sudah akan step by step naik lagi, bangkit lagi. Begitu Mas. Terutama seniman. Ya, mudah-mudahan ya ke depannya. Amin. Teman-teman seniman, utamanya seniman-seniman Melayu bisa memanfaatkan kondisi ini, perkembangan ini, menggunakan semua media-media platform itu untuk bagaimana caranya supaya musik Melayu ini bisa membumi kembali. Mudah-mudahan Mbak Hasna dari Intip Seleb tadi puas ya sama. Intinya berarti kita harus memanfaatkan semua sarana-sarana yang ada untuk nggak usah malu-malu, kita harus mencoba. Iya. Ya, dan ini gratis ya. Dan ini gratis, mudah lagi, gampang, gratis ya. Ya, kita sudah punya sarana untuk kita sama-sama bisa memajukan musik ya teman-teman dari kreatif. Ya. Yang saya pengen Pak ini satu lagi saya pengen tanya tadi apa ya, bagaimana pihak industri dengan platform ini, dengan medsos ini ada kolaborasi atau bagaimana atau ikut menggunakan itu? Ya, dengan adanya semakin maraknya aplikasi ini kita Naga Suara membuka peluang kerjasama. Jadi yang awalnya kita nih di sana tidak tahu bahwa ini ada bayarannya, ternyata setelah kita kerjasama kita mendapatkan. Jadi kita membuka peluang ini menjadi sesuatu menghasilkan juga gitu. Oh gitu. Dari endorsement dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Pak, terima kasih Fitri, terima kasih Ato sudah meluangkan waktu sama-sama kita di acara Spirit Musik Indonesia yang digagas oleh teman-teman Aliansi Jurnalis Video. Dan dengan demikian maka sampai di sini diskusi kita, jumpa kita di malam hari ini. Kalau ada kekurangan-kekurangan kami mohon maaf. Ya, insya Allah di lain waktu kita bersama-sama kembali dalam suasana yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diskusi musik kita pada malam hari ini. Baiklah, selanjutnya kami persilahkan untuk kiranya bisa memberikan sedikit kata sambutan bersama dengan kami pada malam hari ini. Untuk itu saya ingin memanggilkan selaku perwakilan dari AJV Pusat. Untuk itu saya persilahkan Bapak Nugroho F. Yuda sebagai pembina dari Pusat AJV untuk bisa sedikit memberikan kata sambutan bersama dengan kami. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Nugroho. Pertama atas nama Ketua Umum Pak Saifur Rahman Al-Banjari dan atas nama Haris Jauhari, Ketua Dewan Pembina, saya mengucapkan terima kasih atas undangan hari ini. Saya ini biasa ditempatkan sebagai ban serep. Kalau dua pejabat itu nggak bisa ngomong, saya yang ngomong. Cuman masalahnya ban serepnya sering banget dipakai, lebih sering daripada ban benerannya. Jadi saya diminta untuk bicara lagi. Buat teman-teman yang ikut juga acara di Hotel Ambara, saya di situ sudah ngomong bahwa dibanding dengan jurnalis-jurnalis lain yang tergabung dalam AJV, jurnalis hiburan akan melesat lebih cepat dari yang lain. Dan terbukti hari ini
kami yang lain belum ngapa-ngapain, AJV sudah bikin acara kedua yang judulnya Spirit Musik Indonesia. Menurut saya ini luar biasa dan saya yakin AJV bidang hiburan akan terus melesat dengan topik-topik yang lain yang tidak kalah menarik. Menurut saya topik ini strategis. Saya wartawan 34 tahun. Wartawan hukum, wartawan kriminal, wartawan pendidikan, wartawan politik. Belum pernah sehari pun saya jadi wartawan hiburan. Jadi saya memang sangat awam dengan hiburan. Saya lebih banyak tahu misalnya tentang musik Melayu dari Ridwan Saidi almarhum. Dan saya tadi tercerahkan oleh Mas Ote bahwa memang agak aneh memang ini musik dari Indonesia, tapi yang dapat kreditnya seolah-olah Malaysia. Malaysia memang nama negaranya saja memang Melayu, jadi seolah-olah Malaysia itu pemilik irama Melayu. Saya malah baru tahu bahwa memang harus dibedakan antara Melayu dengan dangdut. Karena dangdut itu sudah ada unsur Arabnya, ada unsur Indianya, ada unsur Melayunya, ada unsur popnya. Kalau dangdut di Indonesia, saya ingat tahun 1916, adiknya Mas Haris Jauhari yang namanya Ike Nurjanah datang ke kantor saya. Lalu kita diskusi karena ternyata dia diminta menjadi dosen tamu di Amerika. Di Amerika itu musik dangdut dimasukkan dalam dokumenterinya Washington DC dan masuk dalam Smithsonian Museum. Ada 2 orang yang masuk di situ, Roma Irama dan Ike. Jadi kalau dangdut kita memang sudah lekat dengan musik itu. Bahkan di beberapa universitas di Amerika ada bidang studi musik dangdut. Ike Nurjanah ketika berangkat ke Amerika diminta tidak usah membawa kru dangdut. Karena kampus-kampus di sana punya banyak musisi dangdut. Sehingga yang dibutuhkan hanya penyanyinya saja. Maka Ike Nurjanah berangkat ke sana. Saya membayangkan musik Melayu juga harus dapat tampil seperti itu. Tapi karena kondisinya seperti yang tadi disebut oleh teman-teman tadi agak memprihatinkan, memang lalu butuh pemihakan. Pemihakan pertama harusnya dari pemerintah. Dengan segala wewenangnya. Yang kedua dari kita, dari jurnalis. Dan menurut saya kita nggak harus menunggu jurnalis mainstream. Kita jurnalis, Mas Haris menyebutnya jurnalis merdeka. Kita bisa memelopori usaha untuk mempromosikan musik Melayu untuk mendapat tempat lagi. Dulu yang tadi disebut itu ada band-band yang membawa warna Melayu dalam musiknya, termasuk band Angkasa. Menurut saya itu prakarsa-prakarsa yang harus kita dukung termasuk oleh kita. Jadi saya nggak ingin perpanjang lebar karena saya juga nggak ngerti musik Melayu, tapi sudah saatnya kita memberi tempat untuk usaha-usaha yang lebih terencana bagi berkembangnya musik Melayu di Indonesia, berkembangnya dan menjadi tuan rumah. Musik ini menjadi tuan rumah di Indonesia, bukan hanya dangdut. Barangkali itu saja. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan diundangnya saya dan teman-teman dari Dewan Pembina dan Ketua Umum. Semoga AJV
bidang hiburan akan semakin maju ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus di Spirit Musik Indonesia, bagi teman-teman yang masih menikmati coffee break, saya minta untuk bisa segera menikmati acara dari Spirit Indonesia di area outdoor tentunya. Ya, baik, kita masih banyak performance dari para selebritis dan para artis kita pada malam hari ini. Ada Barbie Kumalasari, Vivian Fu, ada DJ Cece, ada Novi KDI, ada Alif Tatale, dan masih banyak lagi. Angkasa dari Angkasa Band tentunya untuk bisa bergabung dan memberikan performance kepada kita pada malam hari ini semuanya. Iya, sekali lagi untuk seluruh teman-teman dari awak media dan juga para tamu undangan yang masih berada di area dari coffee break, mungkin bisa ke area outdoor supaya kita bisa saling menikmati berbagai macam alunan musik Melayu dari Spirit Musik Indonesia, persembahan dari Aliansi Jurnalis Video, karena acara ini terselenggara secara live streaming by Unas TV Komunikasi. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Aliansi Jurnalis Video dan juga Unas TV. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya OT Abadi. Untuk yang baru datang, kami ucapkan selamat datang, khususnya Pak Farhad Abbas, selamat datang, semoga kerasan bersama. Oh juga Mas Ageng Kiwi, selamat datang. Selanjutnya kami panggil Pak Nyo Leonardo, kami undang selamat datang Pak Leonardo, ya, selamat datang Pak Leonardo. Ya, sebelum kita memulai diskusi ini, saya akan kenalkan satu persatu narasumber kita malam hari ini. Ya, yang pertama-tama Mas Lili Jaski. Mas Lili Jaski ini adalah saat ini beliau adalah dosen di IKJ dan perjalanan karir musiknya juga cukup panjang, Mas Lili. Nama aslinya Lili Tri Cahyono, master seni ya gitu. Mas Lili. Mas Lili ini tahun 98 sebagai konser master di Ki Darmawan ya, di Ki Darmawan Orkestra. Juga tahun 99 sebagai violins home and band Istana Negara bersama home band bersama Los Morenos ya. Tahun 2000 violins konser Rakyat Leo Christi sampai sekarang. Ya, hadirin sekalian, Mas Lili ini dari konser Rakyat Leo Christi sama dengan saya. Saya juga dari konser Rakyat Leo Christi. Kalau Mas Lili lebih junior ya. Saya tahun 83-an ya. Saya gabung sama konser Rakyat Leo Christi. Mas Lili tahun 2000 ya Mas Lili, dan kita sering main sama-sama. Bahkan kedepannya kami akan terus memainkan lagu-lagu dari konser Rakyat Leo Christi. Bahwa konser Rakyat Leo Christi tetap masih hidup sampai hari ini. Tahun 2007 musik director ensemble keroncong Hamkri. 2008 sebagai musik director grup Talent of Symphony. 2010 sebagai konduktor pada Lili Jaski Orchestra. Punya grup orkestra sendiri Mas Lili ya. 2018 sebagai pengisi acara musik keroncong Pesta Raya di Esplanade Singapura ya. 2018 pengisi acara musik keroncong pada Gunung Sayang Association di Malaysia, Singapura. Dan prestasinya luar biasa. Juara 3 Lomba Cipta Lagu Langgam Keroncong tingkat nasional tahun 92. Juara 1 Lomba Cipta Lagu Keroncong Asli tingkat nasional tahun 93. Nominasi Emmy Award kategori musik keroncong tahun 2021. Juara 1 Lomba Cipta Lagu Religi. Wah,
Lomba Cipta Lagu Religi juga juara 1 Mas Lili ya. Ya, tepuk tangan untuk Mas Lili Jaski. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Iswati Versida Emping. Iya. Kenapa? Emping ya? Oh, Emping. Saya pikir Emping. Mbak Iswati Versida Emping. Mbak Iswati ini seorang legend keroncong asal Palembang. Mbak Iswati berapa kali Mbak Iswati menjuarai keroncong? Aduh, banyak banget ya. Cuma Banyak yang banget. terakhir mungkin bintang radio tahun 2006 tingkat nasional, saya mewakili DKI di Jogja, juara 1. Ya. Pernah juara bintang radio tingkat nasional tahun 2006 ya? Ya. Sebelum itu juara-juara di mana Mbak? Iya, di mana aja? Piala Presiden, kemudian di Jakarta Lomba HAMKRI, Himpunan Artis Musik Keroncong tingkat nasional di Jakarta, alhamdulillah juara 1. Dan terakhir kita juga masuk nominasi AMI Award lagu album saya di tahun 2013. Wah, luar biasa. Dan tahun 2021 album saya bersama Mas Lili juga dapat nominasi. Tahun 2021. 2021 ya. Ya. Selain di Indonesia sudah sering juga ya keluar Singapura, ke Malaysia, ke negara-negara tetangga ya. Ya, insya Allah nanti bulan Mei ya Mas Lili ya. Oh ya, nanti kita bulan ke Mei. Singapura dan Malaysia. Singapura ya, ya. Mas Lili. Ya, itulah tepuk tangan untuk Mbak Is. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya Mas Leonardo, Pak Leonardo. Pak Leonardo Nyo Kristianto. Dari JK Record. Sama Pak Judi Kristianto? Oh, putranya Pak Judi Kristianto. Wah, luar biasa. Ini turun temurun produser dari bapaknya, anaknya produser ya. Rupanya musisi juga ya. Pak Leonardo juga seorang pemusik. Pernah berprofesi sebagai DJ, sound engineer, ya, sound designer dan electronic musician ya, luar biasa Pak. Ya, kirim tepuk tangan buat Pak Leonardo yang merupakan anak dari Pak Judi Kristianto, JK, yang kita kenal dengan JK. Pada tahun-tahun itu ya, 80-an, 90-an, itu JK luar biasa, ya, sangat mendominasi dunia keartisan, produksi artis-artis di Indonesia. Dari JK itu saya tahu persis, diantaranya Ebit Gade JK, ya. Oh, itu Meriam Bellina, ya. Oh, penyanyi-penyanyi pop ya banyak banget waktu itu ya. Meriam Bellina ya. Pance Pondaa, ya, dan lain-lain sebagainya. Itu dari JK. Ya, sekarang kita kembali kepada topik kita malam hari ini. Malam ini kita akan membicarakan tentang musik keroncong dan masih rangkaian dari bagian dari kecemasan atau obsesi lah atau kegelisahan teman-teman aliansi jurnalis video, bagaimana supaya musik keroncong ini kembali membumi. Kita ketahui tahun 50 ya, mulai dari tahun 50-an, yang besar itu tahun 60 sampai 70-an. Sampai 60 sampai 70-an itu musik keroncong itu cukup di Indonesia cukup diminati dari seluruh kalangan. Pemain-pemain musik, dari pemusik-musik di daerah, di pusat, anak-anak muda, band-band di daerah waktu itu masih banyak memainkan musik-musik keroncong. Dan contohnya album-album dari grup-grup besar di Indonesia pada waktu itu, misalnya Kus Plus, kembali lagi saya sebut Kus Plus, Pampers, Mercies, Favorit Group, itu mereka juga punya album keroncong. Bahkan kalau kayak Kus Bersaudara, dengan lagu-lagu pop, lagu Jawanya pun mereka tetap di backup oleh musik keroncong. Nah, olehnya kita ingin membicarakan musik keroncong malam hari ini atas fenomena akhir-akhir ini bahwa musik keroncong, kalau bisa dikatakan anak-anak muda di Indonesia mungkin sudah kurang berminat terhadap musik keroncong ini, sehingga agak sepi lah, boleh kita katakan begitu. Walaupun
di pelosok-pelosok tertentu ada komunitasnya tentunya. Bahkan musik keroncong itu masih ada sampai hari ini. Mas Lili ini seorang pimpinan sebuah musik keroncong. Mas Lili, saya ingin bertanya sama Mas Lili lebih dulu. Mas Lili, apa sih, bagaimana sih musik keroncong itu? Coba Mas Lili, saya bertanya gini aja. Bagaimana sih, apa sih dan bagaimana sih musik keroncong itu di era hari ini? Bagaimana Mas Lili? Kalau cek ya sebelumnya saya kasih gambaran dulu. Seketika orang bilang bahwa bertanya apa itu keroncong, satu pertanyaan itu adalah ada 5 pertanyaan sebenarnya terkandung di dalamnya, ya. Satu berarti menanyakan apa itu musik keroncong. 2, apa itu bentuk-bentuk lagu keroncong. 3, apa itu orkes keroncong. 4, apa alat-alat yang ada di keroncong. Ya. 5, bagaimana apa itu irama keroncong. Jadi seketika orang menanyakan apa keroncong itu, Anda menanyakan yang mana? Ya. Kalau kita bahas akan banyak banget ya. Tapi yang paling inti adalah dalam musik keroncong itu adanya yang pertama adalah alat sama instrumennya. Instrumen dan lagunya. Iya. Ya, bentuk-bentuk lagu. Jadi kalau alat jelas ya ada ukulele, namanya ukulele yang ada cello, ada gitar, cak, ada gitar, ada bass, ada flute, suling atau flute dan biola. Itu adalah base setting pokok dari musik keroncong ya. Sekarang lagu-lagu keroncong itu ada apa saja? Ada keroncong, istilahnya kalau orang keroncong itu mengatakan keroncong asli. Terus ada langgam keroncong, ada lagu Stambul dibagi 2, Stambul 1, Stambul 2. Ada lagu ekstra yang di luar ketiganya ini. Dalam konteks ini. Halo. Mas Lili, dalam konteks ini, dari sekian bentuk keroncong itu ya, ada langgam, ada keroncong, Stambul itu, mana yang kira-kira yang paling mudah untuk diminati oleh anak-anak muda sekarang ini supaya kita bisa memviralkan lagi keroncong itu kira-kira? Ya, kalau yang mudah adalah dengan bentuk langgam, karena langgam itu kan bentuknya seperti Amerika Song Form. Amerika Song Form itu bentuk lagunya adalah, kalau dianalisa musik itu adalah A-A-B-A. Orang pasti paham semua ya. Bentuknya, formatnya. Ya, itu form, bentuk sonata formnya seperti itu. Jadi itu akan lebih mudah ya, lebih mudah untuk kekinian juga lebih mudah daripada yang keroncong asli atau Stambul itu dengan banyak kendala ya. Sebenarnya untuk memasukkan biar anak-anak muda atau peminat-peminat generasi baru itu bisa tertarik adalah dengan pendekatan dari langgam, biasanya seperti itu. Langgam itu lebih umum ya, lebih akrab ya. Yang tadi yang dimainkan tadi dua-duanya langgam itu. Ya, Ranggan Melati, ada Bengawan Solo, ada. Iya, itu dua-duanya langgam tadi ya, yang kita nyanyikan sebelum acara ini dimulai. Nah, terus kira-kira Mas Lili, kira-kira strategi apa untuk supaya anak-anak muda ini bisa berminat, tertarik. Kira-kira apa strateginya? Mungkin katakanlah mungkin ada idiom-idiom musik-musik barat kah atau apa yang kita bisa jadikan semacam ornamen di musik-musik keroncong itu, sehingga musik keroncong ini lebih variatif lah katakanlah. Ya mungkin kalau saat ini justru seakan-akan balik lagi ke era tahun 60-an, adanya keroncong beat ya. Dengan istilahnya dengan memakai instrumen lain di luar yang tadi saya sebutkan 7 alat itu ya, tadi ada cuk, cek, itu segala macam. Itu sekarang penggunaan ada drum segala itu kan kembali lagi ke masa lalu ya. Itu keroncong beat. Dan sekarang ini banyak sekali di daerah-daerah terutama menggunakan atau memainkan seperti itu ya. Seperti 60-an tapi dengan lagu-lagu yang lebih kekinian, maksudnya dengan lagu-lagu pop, lagu-lagu barat yang diiramakan secara keroncong.
tapi bukan keroncong asli bukan keroncong, ya, tapi lagu diiramakan pop, tapi dalam format keroncong. Dan itu sangat menarik. Kalau di daerah-daerah itu mesti seperti di Jawa, Semarang, Jogja, Solo, Surabaya itu sudah mulai tumbuh dan banyak diminati seperti itu. Oh ya, akhir-akhir ini kan saya melihat, katakanlah waktu sejak masih hidup almarhum ini penyanyi Jawa siapa? Adiknya masih itu siapa? Dari Jawa ini yang almarhum Didi Kempot. Mereka kelihatannya itu basicnya juga ada basic keroncong. Ya, itu ya. Istilahnya kalau berarti mungkin perlu ada semacam modifikasi, semacam gitu. Musik keroncong itu salah satu strategi yang mungkin strategi. Makanya itu dulu kalau itu kan istilahnya kalau orang dulu Didi Kempot itu berawal dari istilahnya campur sari. Campur sari itu sebenarnya sudah ada sekitar tahun 60-an atau 70-an ya. Sekitar gitu. Terus kembali ke Mantos, ada namanya Mantos itu tahun 80-an 90 ya. Dan sekarang kembali lagi waktu Didi Kempot dengan lagu-lagunya kekinian itu tapi sudah ada unsur dutnya. Jadi ada keroncong dangdutnya gitu. Jadi congdut tapi berupa campur sari juga. Ya itulah adalah bagian dari strategi itu. Salah satunya mungkin lebih menarik. Kalau saya nggak salah menilai Kus Plus itu dasar mereka juga memainkan musik keroncong, sehingga ketika mereka memainkan musik pop itu unsur-unsur keroncong itu tetap ada terbawa di Kus Plus. Bagaimana menurut itu politis itu dulu waktu zaman orde ya, terutama orde lama itu ya. Siapa sih yang boleh main musik ngaki kok, karena ujung-ujungnya semua hampir itu tahun 70-an juga terjadi ya. Ujung-ujungnya semua hampir Pamret, Mersis, Kus Plus, terus Si Plus semua memainkan membikin satu album dalam irama keroncong, tapi bukan keroncong asli yang seperti yang misalnya seperti semacam Bengawan Solo, keroncong tanah air, itu bukan seperti itu. Oh ya, cuma hanya diambil iramanya saja. Iya, band itu pernah favorit grup ya. Iya, favorit Mulyadi, zaman Mulyadi itu ya. Itu tapi ketika itu keroncong agaknya melebar juga karena format itu. Jadi karena ingat bahwa tahun-tahun seperti 60 itu betapa hebatnya The Beatles waktu itu ya. Sementara iklim kita tidak memperbolehkan orang-orang untuk meniru-niru mereka. Jadi mereka larinya ke musik-musik seperti itu. Ya akhirnya keroncong lah salah satu pilihan yang terdekat adalah musik keroncong. Dengan irama keroncong mereka udah menyarukan bahwa itu bukan gaya The Beatles tapi Indonesia punya. Gitu. Kemudian ada salah satu lagi yang khas pada musik keroncong ketika itu musik keroncong ini banyak sekali memainkan lagu-lagu yang bertemakan perjuangan. Perjuangan cinta tanah air ya. Itu basic keroncong. Nah, mungkin kalau di strategi bagaimana mensiasati sekarang ini mungkin format-format dari segi lirik pun perlu ya kali dikembangkan lagu-lagu keroncong harus yang lebih kekinian misalnya, lebih berani orang. Itu salah satu formatnya ya. Seperti itu. Untuk pengembangan keroncong ke depannya ya. Nah, karena kita kan dan teman-teman dari AJV ini kan gelisah gitu keroncong ini. Kita harus kembali membumikan keroncong. Kira-kira itu obsesi dari itu AJV. harus itu. Makanya saya dengan karena kalau ingat ya bahwa di agenda keroncong itu tiap tahun ada dan itu rutin ya, baik diadakan oleh pihak-pihak pemerintah maupun swasta, itu sangat rutin di misalnya kayak seperti di Solo itu ada Solo Keroncong Festival, itu agenda tahunan ya. Terus di lomba-lomba keroncong musik, terutama HAMKRI adalah Himpunan Artis Musik Keroncong Indonesia, itu selalu mengagendakan untuk mengadakan lomba setiap tahun. Itu. Oh, berarti itu perlu sekali untuk sekarang ya. Secara lokal, regional, kemudian nasional perlu ya. Perlu. Mungkin perlu. Berarti
negara perlu hadir, sangat ya, sangat perlu ya. Sangat. Paling tidak lewat tangan-tangannya, lewat dari departemen Departemen. kepariwisataan, mungkin Bekraf ya perlu turun untuk. Nah sekarang saya kembali ke Mbak Iis ya. Mbak Iis, Mbak Iis kan punya pengalaman banyak menyanyi keroncong, entah itu di lomba, entah itu di event-event atau apa. Keadaan waktu di mana mungkin paling berkesan, dan kira-kira bagaimana harapan Mbak Iis untuk keroncong ini ke depannya gitu loh Mbak Iis? Iya, kalau dulu itu kita ada lomba bintang radio, nah, itu tapi sekarang malah nggak ada lagi. Ya. Sekarang tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Nah, juga setiap tahun ada Hamkri tadi juga tidak ada lagi. Nah itu. Harapan saya juga mungkin balik lagi ke pemerintah kata Mas Ote. Jadi mungkin RRI, TVRI juga, karena memang tadi balik-balik udah ke medsos ya, mereka bisa nyanyi langsung dari Facebook, dari IG, dari YouTube ya kan. Nah saya juga berharap seperti itu dari pemerintah bisa kembali lagi, jadi anak-anak remaja juga bisa dilihat sama bapak produser mungkin kan, jadi mereka bisa ketemu generasi penerus juga kan gitu. Tapi kalau saya udah coba ikut bagaimana gitu kan, memajuin supaya anak muda bisa menyukai. Saya coba dengan Mas Lili juga. Kita adakan waktu itu live streaming beberapa kali, tapi lagu-lagu pop. Itu lagu-lagu barat, musik keroncong. Kadang juga ditambah kemarin bisa dengan drum ya misalnya seperti itu. Jadi ya kayak gitu maksudnya. Padahal kita juga tidak boleh juga melepas yang lagu-lagu keroncong asli sebenarnya. Nanti kan itu terus siapa yang akan meneruskan lagi kalau bukan kita ini. Iya. Jadi saya kebetulan saya ketua Hamkri di Sumatera Selatan, di Sumatera Selatan, ya. Itu saya masuk juga ada pengurus kami untuk melatih masuk ke sekolah-sekolah, gitu. Jadi mereka ada melatih musik, ada yang melatih vokal seperti itu, ya. Itu aja Mas Ote. Itu kira-kira. Ya terima kasih Mbak Iis. Mungkin masih ada pertanyaan lain nanti. Tapi saya ke Pak Leonard dulu ya, sebagai produser ya. Ini dari aspek industri, khususnya untuk lagu-lagu keroncong ini. Ya kembali, industri memang harus berperan ya, dalam rangka memasyarakatkan. Kira-kira ada kiat-kiat nggak atau apa yang gambaran dari industri, dari pihak produser, bagaimana mensiasati untuk musik keroncong ini bisa membumi kembali, kira-kira gitu Pak? Mungkin kalau dari kita kan kebanyakan kita berpikir di sisi industrinya ya Pak. Jadi sebenarnya JK juga orang kenal kan karena popnya. Nggak ada yang tahu kalau kita pernah bikin keroncong. Tapi JK pernah bikin keroncong ya? Pernah. Siapa kapan itu Pak? Ada Helen Sparingga, ada Dian Piscesa nyanyi keroncong. Yang baru kita rilis terakhir itu 2019. Iren anaknya Om Mus Mulyadi. Iya. Almarhum, saya duetin sama Iren. Itu lagunya Dinda Bestari itu menang di AMI Award. Oh ya? Iya, sebagai solo terbaik ya, kolaborasi solo terbaik. Karena waktu itu karena teknologi yang sekarang udah mumpuni, jadi kita bisa pakai vokalnya Om Mus yang lama, kita duetin sama Iren, putrinya sendiri. Terus kita bikin video klip dengan stock shoot yang lama dari Om Mus, dan Mbak Irennya kita syuting baru. Karena ya memang dari sisi sebenarnya keroncong ini saya sendiri bukan pemusik keroncong, tapi saya senang keroncong. Bahkan ada 2018 kalau saya nggak salah, itu ada katalognya dari Waljina, albumnya Waljina yang judulnya Entit, yang produksinya Lokananta. Itu album terakhir dalam bentuk piringan hitam dan album pertama dalam bentuk kaset. Itu kita upload ke digital
DSP platform seperti kayak Spotify segala, itu kita yang melakukan itu karena katalognya Lokananta kan ada di bawah pengelolaan kita. Jadi di situ banyak sekali keroncong ya. Kalau ditanya JK bikin apa untuk keroncong ya, kita mengupload kontennya Lokananta yang banyak sekali keroncong itu. Kita remastering ulang dan bisa dinikmati di semua DSP yang ada sekarang sih. Ya, Lokananta itu kan perusahaan yang paling tua ya di Indonesia ya. Iya, jadi memang sebenarnya sih niat ya Pak. Kalau misalnya kita keroncong itu kan musik asli Indonesia. Ya. Kalau kitanya niat untuk oke lah kita bikin pop, kita bikin koplo, bikin apa, tapi paling enggak kita punya niat, punya mau untuk melestarikan budaya kita sendiri ya. Iya. Sebagai apalagi saya sebagai pemusik ya nggak mungkin lupa sama musik aslinya kita ya. Iya. Gitu sih. Wah, luar biasa. Pak Leonardo betul-betul ingin melestarikan, ingin ya supaya musik asli Indonesia itu tetap kita pertahankan ya. Terus bagaimana pandangan Pak dengan adanya semacam media-media yang mainstream akhir-akhir ini, khususnya juga apa platform-platform yang ada, kira-kira bagaimana musik keroncong bisa menembus? Ada baiknya Pak, tapi kita dari tim juga melihat bahwa itu ada sisi jahatnya. Karena kalau dulu ngebajak hanya CD kaset ya. Iya. Sekarang sudah ada pembajak digital yang dia bisa ngedownload konten digital dari YouTube kah atau dari mana aja, dari streaming atau dari mana itu bisa di-download dan itu bisa di-upload dan dia mengaku bahwa ini master saya. Di-upload lewat agregator. Itu sudah terjadi di luar daripada website bajakan ya. Website bajakan terus dia taruh di sana orang bisa download gratis, di luar itu. Jadi mau nggak mau sekarang kita harus pergi ke digital karena zaman sudah berubah. Tapi ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Yang saya diberi beban artinya apa ya, terpanggil lah. Yang saya pikirin begini, distribusi musik digital bagus. Tapi bagaimana pengelolaan royaltinya terhadap pencipta lagu, artis, dan hak terkait dari produsernya. 2018 tuh saya nge-launching software aplikasi royalty report untuk artis, pencipta lagu dan produser. Jadi misalnya Mbak edar lewat kita, terus mau lihat royalty nggak perlu telepon saya, bisa pergi ke kita punya web, kita bisa cek royaltinya bulan ini dapat berapa dan bisa nagih online. Itu 2018. Kita nge-launching software itu, kita kasih nama JK Royalty. Jadi memang saya benar-benar concern untuk urusan musik. Kalau nggak kita benahin semuanya, ya saya pribadi sebagai pemusik ya, ini dunia saya gitu loh. Saya nggak bisa kerja lain kan, ya Pak. Jadi memang kita harus berjuang di sini gitu loh. Kalau keroncong, saya penikmat keroncong, saya nggak bisa main keroncong. Saya penikmat keroncong, saya suka keroncong. Tapi walaupun nggak bisa main, tapi menikmati dan tetap mau mempertahankan bahwa itu adalah karena musik. Kakek saya orang Solo. Oh, luar biasa. Iya. Luar biasa. Kirimkan tepuk tangan untuk Pak Leonardo yang bagaimanapun tetap konsisten ingin terus mau mempertahankan musik Indonesia, dalam hal ini musik keroncong. Saya pengen menanya satu sama Mbak ini. Masih ada nggak sih komunitas-komunitas itu, Mbak, di komunitas keroncong? Di mana saja sih ada komunitas-komunitas keroncong itu? Sehingga mungkin ini bisa kita jadikan semacam dari sini kita bisa memulai kira-kira. Ya mungkin dari Hamkri itu. Hamkri, Himpunan Artis Musik Keroncong kan seluruh Indonesia tadinya ada, gitu. Mbak sendiri pengurus di situ? Saya dari Sumsel. Oh. Iya, ketua Sumsel. Dari Solo waktu itu Ibu Waljina. Oh, himpunan. Iya. Himpunan Artis Musik Keroncong. Oh, Himpunan Artis Musik Keroncong. Di
di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, Iya. di Sumatera sendiri ada, di Padang ada, di mana-mana hampir itu ada. Kalau di Solo dulu pernah Ibu Waljina waktu Mbaknya masih sehat. Ibu Waljina. Iya. Maaf, boleh saya tambahin? Iya, silakan Pak. Saya kepengen kalau misalnya Mbak yang dari Keroncong, kita mencoba mengedukasi mereka untuk pergi ke digital. Untuk? Pergi ke digital. Karena kalau enggak, mereka akan tetap makin ketinggalan, Pak. Maksudnya, Keroncong sendiri kan udah jarang didengar orang. Kalau dia tidak up to date ke digital, makin ketinggalan. Gitu. Jadi saya rasa ada baiknya kalau kita mengedukasi seniman-seniman artis Keroncong, khususnya seniman Keroncong, untuk masuk coba yuk ke digital gitu loh. Luar Karena biasa. kalau orang kalau belum tahu itu buat mereka kayak mengerikan gitu loh. Menurut Mas Lili gimana Mas Lili? Itu sangat benar. Oh iya. Ya sangat benar sekali. Ya, meskipun itu hal itu sudah ada beberapa yang melakukannya. Ya, mereka mungkin mengcover lagu terus mengupload sendiri, terus itu pasti ada monetisnya juga ya dari Spotify atau di YouTube atau dan sebagainya itu mereka sudah melakukannya seperti itu. Tapi hanya anak-anak muda, justru anak-anak muda yang kalau orang-orang yang istilahnya pelaku atau praktisi keroncong asli itu banyak yang sangat buta teknologi tadi. Jadi mereka masa bodoh, yang penting aku main keroncong saja. Ya akhirnya seperti ini keroncong ya. Cuma itu banyak terjadi di daerah-daerah juga. Kalau yang belum melek teknologi akan seperti itu ya. Tapi kalau ada anak muda yang sudah mulai ya udah itu mereka, tapi hanya sebagian kecil sayangnya seperti itu. Misalnya gini Pak, saya kan pernah ke Jogja. Kita makan lesehan. Di situ ada 3 orang main keroncong. Terus di videoin. Nah setelah itu videonya diupload ke YouTube-nya dia. Bapaknya yang bertiga nggak dapat apa-apa, tapi yang upload dapat apa-apa. Itu jahat. Itu yang harus diedukasi menurut saya. Memanfaatkan keahlian orang lain buat kepentingan kita ya. Itu jahatnya. Wah itu. Iya. Celakanya di situ ya. Celakanya di situ. Kadang kalau saya ketemu pengamen pun saya nggak bakal akan shoot itu naikin ke YouTube karena kita tahu lah sesama pemusik yang nggak mungkin lah, itu kan karya dia gitu. Tapi hal itu sering dilakukan. Justru itu harus diedukasi. Istilahnya lah youtuber itu ya. Iya, makanya itu harus diedukasi. Punya konten aja. Gitu. Iya, bagaimana cara memonetize yang benar dan harus alurnya seperti apa gitu. Karena memang masih harus kurang menghargai sekali. keringat, menghargai karya bukan, orang lain. Bukan cuma di keroncong Pak, di pop pun di juga pop pun, sama. Ya, luar biasa. Ya, buat teman-teman, Bapak Ibu semuanya, demikianlah tadi bincang-bincang saya bersama beberapa narasumber ini, dan kira-kira akhirnya yang dapat kita simpulkan bahwa memang kita masih berkeinginan semua bahwa musik keroncong itu harus tetap eksis karena itu adalah bagian dari kebudayaan Indonesia dan akar dari musik-musik Indonesia. Dari pihak industri pun masih berkeinginan untuk terus memproduksi, bahkan memberikan masukan bagaimana digitalisasi musik-musik keroncong ini. Ya, harapan kita semuanya supaya musik keroncong ini bisa eksis, bisa berjaya kembali. Bapak sekalian, ya demikianlah diskusi pendek kita malam hari ini. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Saya dan teman-teman dari Aliansi Jurnalis Video mengucapkan terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kristanto bersama dengan Bapak Otto ya. Bapak Ote ya.